Wah, dapat setumpuk media informasi majalah warisan ya dari ibu saya ya. Udah lama juga nih, tapi kalau dibuang sayang juga ya. Kalau dibagi-bagi juga nggak akan nyukup. Sayang gimana ya caranya ya. Kalau dibaca sendiri, ya mau buat sendiri ya. Gimana ya bagusnya ya. Atau gini aja deh, saya bacakan saja beberapa apa yang ada gitu ya. Terus mungkin jadi bukan cerita ya, bacaan bersambung mungkin ya. Tapi ini harus ada izin dulu nggak ya? Saya nggak tahu juga ya. Bukan maksud saya menduplikasi nih. Salahnya ini kalau saya simpen buruk ya nanti ya. Kalau saya simpen sendiri. Terus kalau saya baca sendiri juga manfaatnya ya nggak banyak juga. Mungkin saya coba bacakan ya. Mudah-mudahan rekan-rekan ada yang ya tertarik untuk mendengarkannya ya. Dan mudah-mudahan juga ada guna dan manfaat apa yang saya bacakan nanti ya. Tapi karena durasi videonya mungkin nanti nggak akan lama, jadi mungkin saya bacakan per satu judul aja ya, satu judul nyambung gitu kan ya. Ya apa dulu nih kira-kira ini yang akan saya coba baca ya. Coba ini yang Mei 2023. Ini Juni 2023. Februari, Mei, Juni, nah itu nyambung. Ini nggak kelihatan. Oh 2022. Ya udah yang paling akhir aja ya dulu ya. Juni 2022 yang saya punya ya. Saya coba bacakan satu judul aja. Mungkin juga nggak lama ya. Sekitar 8 menit ya. Pokoknya satu itu aja, satu judul aja ya. Nih, buku yang majalah yang ini nih. Edisi Zulqa'dah 1443 Hijriah atau Juni 2022 Masehi ya. Nomor 3 ini ya. Nomor 3. Coba ada apa aja ya di dalamnya ya, kita lihat ya. Ini perlu izin enggak ya? Saya baca doang ya. Mudah-mudahan enggak perlu ya. Tapi walaupun nanti ada protes dari pihak itu majalah Risalah ya nggak apa-apa, saya take off aja ya videonya. Daripada ini tidak berguna kalau saya simpan sendiri, terus kalau saya fotokopi juga nggak mungkin kan gitu. Udah saya bacakan aja ya. Mendingan open cam yang ngelihat ke saya atau ke bacaannya. Mending ke bacaan aja ya. Tapi ke bacaan juga nanti percuma juga nggak kelihatan ya, dan juga ngagokan ke sayanya ya. Gimana baiknya ya? Ya udah saya bacakan aja ya. Kita mulai dari halaman keempat ya. Ada berjudul Sifat Kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dari Kiai Haji Aceng Jakaria, Ketua Umum Persis ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sifat yang mulia pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menilainya sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Meskipun Allah telah memuji beliau, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada orang-orang yang menolak dan membencinya.
bahkan menuduhnya sebagai orang gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah memuji beliau sebagai uswatun hasanah, teladan utama dalam segala hal, baik dalam ibadah, muamalah, munakahah, dan siasah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi memiliki 3 sifat kepemimpinan yang utama, yaitu pertama, Nabi telah berhasil menghapuskan perbudakan tanpa merugikan pihak manapun, baik hamba sahaya maupun pihak majikan itu sendiri. Kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong harmonisasi, bukan konflik, tidak seperti misalnya Abraham Lincoln yang sama-sama bertujuan menghapuskan perbudakan di daratan Amerika, tetapi berujung pada pertentangan antara kulit putih dan kulit hitam. Kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mampu menghilangkan kecemburuan dan kesenjangan sosial antara kaum miskin dan para agnia dengan syariat zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengharamkan dirinya dan keluarganya untuk menerima zakat. Dengan demikian, hilanglah tuduhan negatif dari umat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berupaya menimbun harta kekayaan dan mementingkan keluarganya. Kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengangkat harkat dan martabat umat dan meningkatkan kualitas mereka dengan jalan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Sebab hanya dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, suatu masyarakat akan mulia dan terhormat, yaitu derajat a'la iliyin, makhluk yang paling tinggi martabatnya. Sebaliknya, langkah meninggalkan agama adalah langkah menuju derajat paling rendah, asfalas safilin, atau makhluk yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Contohnya, sahabat Umar bin Khattab yang sebelum masuk Islam merupakan orang yang kasar, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan, pernah mengubur anak perempuannya sendiri hidup-hidup, mampu berubah menjadi pemimpin orang-orang yang beriman atau Amirul Mukminin. Setelah mendapat hidayah Al-Quran, dia menjadi pemimpin yang disegani, bersahaja, dan berwibawa. Hatinya begitu lembut dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Dia mampu menegakkan hukum, menghadirkan rasa keadilan terhadap siapapun. Ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, meskipun kepada yang memperlakukannya dengan tidak sopan. Misalnya dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan sikap kasar. Dari jauh dia sudah meminta izin untuk berzina. Akibatnya para sahabat marah dan ingin membunuh pemuda tersebut. Jika Nabi Muhammad SAW mengizinkan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW justru berkata, "Kemarilah, mendekatlah." Lalu beliau berkata, "Apakah engkau mempunyai ibu?" Dia menjawab, "Ya." "Apakah engkau mempunyai kakak atau adik perempuan?" Dia menjawab, "Ya." Lalu Nabi bertanya,
Bagaimana jika ibumu atau adik dan kakakmu itu dijinahi orang lain? Dia menjawab dengan tegas, "Tidak, ya Rasulullah, saya pasti marah. Jika demikian, kepada siapa kamu akan berzina? Barangkali keluarga yang akan engkau zinahi juga akan marah seperti dirimu." Lanjut Nabi SAW. Nabi kemudian mengusap-ngusap dada pemuda itu dan berdoa, yang artinya, "Ya Allah, jagalah kehormatannya dan bersihkanlah kehormatannya dari berbuat dosa dan pelanggaran." Pemuda itu akhirnya sadar dan membatalkan niat jahatnya itu. Itulah di antara sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat-sifat inilah beliau berhasil membina umatnya menjadi umat terbaik yang mulia dan bermartabat. Demikian saya bacakan dulu ya bagian pertama ya dari bacaan di majalah Risalah nomor 3 ya tahun 60 apa itu Zulqa'dah 1443 Juni 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya ya. Jangan lupa berbahagia tentunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.